Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wibin Fauziah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Insya Allah video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mandiri mata kuliah ilmu ma'ani. Insya Allah ini adalah materi kedua melanjutkan dari video sebelumnya. Nah, di materi kali ini saya akan berusaha untuk menyampaikan materi terkait dengan pembagian kalam di dalam ilmu balaghah atau ilmu ma'ani. Nah, pembagian kalam. Sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa pembagian kalam itu terbagi menjadi dua. Ada kalam khobari atau berita, ada kalam insya'i atau bukan berita. Nah, apa itu kalam khobari? Kalam itu sendiri bisa didefinisikan sebagai berikut, yaitu kalamun yahtamilu sidqa wal kidba. Kalimat yang memberikan pengertian antara benar dan salah. Nah, dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa benar dan tidaknya suatu kalam atau khobar itu ditentukan dengan 4 hal. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa khobar yang benar adalah khobar yang sesuai dengan kenyataannya. Dimana misalkan ketika saya mengucapkan Zaidun qa'imun, Zaid sedang berdiri. Nah, kenyataannya pun Zaid sedang berdiri, maka kalam itu termasuk kalam yang benar. Adapun sebaliknya, meskipun si mutakalim yakin bahwa kalam tersebut atau khobar tersebut adalah benar, tapi kenyataannya tidak benar, maka berarti kalam tersebut adalah kalam yang bohong atau kalam yang salah. Pendapat yang kedua yaitu pendapat an-nizam, yakni pendapat Mu'tazilah, di mana pendapat ini menyebutkan bahwa khobar yang benar itu ditentukan dari keyakinan mutakalim, walaupun si mutakalimnya itu atau dugaan atau keyakinan mutakalim itu salah. Seperti contoh ketika saya menjadi mutakalim, saya mengucapkan Ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Saya yakin Zaid itu sudah datang, tapi pada kenyataannya Zaid belum datang. Maka menurut pendapat ini, kalimat yang sudah saya ucapkan, khobar yang sudah saya ucapkan, yakni khobar apa? Ja'a Zaidun itu adalah sesuatu yang benar. Selanjutnya, pendapat ketiga yaitu pendapat dari Al-Jahid, yaitu pengikut An-Nizam. Nah, di pendapat yang ketiga ini menyebutkan bahwa khobar yang benar adalah khobar yang sesuai dengan kenyataan serta keyakinan dari mutakalim. Jika salah satunya berarti khobar itu tidak benar, seperti itu. Ketika saya seperti tadi mengucapkan Ja'a Zaidun, saya yakin dan Zaid benar-benar telah datang dalam kenyataannya, maka khobar tersebut adalah khobar yang benar menurut pendapat ketiga atau pendapat Al-Jahid. Nah, yang terakhir adalah pendapat Ar-Raghib. Nah, pendapat ini mendukung dari pendapat An-Nizam, yaitu pendapat nomor 2. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua, yaitu terkait dengan insya. Nah, apa itu insya? Insya bisa didefinisikan sebagai kalamun la yahtamilu sidqan wala kidban lidzatih, atau insya yang menghentikan tuntutan atau matlub yang tidak tercapai ketika terjadi tuntutan itu sendiri. Nah, adapun insya ini terbagi menjadi dua. Ada insya talabi dan ada insya ghairut talabi. Nah, apa itu insya talabi? Kita akan fokus ke insya talabi terlebih dahulu ya. Nah, insya talabi merupakan ma yastad'i matluban ghairu hasilin waqtat talabi, atau insya yang menghendaki tuntutan atau matlub yang tidak tercapai ketika terjadi tuntutan itu sendiri. Setelah mengetahui apa itu insya talabi, selanjutnya kita membahas ke macam-macamnya. Di sini ada 5 macam terkait dengan insya talabi. Yang pertama adalah amr, di mana amr itu adalah menghendaki perbuatan dari tingkat yang lebih tinggi atau mutakalim ke tingkat yang lebih rendah dengan atau mukhatab dengan beberapa bentuk, yaitu bisa dengan bentuk fi'il amar, bisa dengan bentuk isim fi'il amr, atau bisa menggunakan fi'il mudhari yang disertai dengan lam amr, atau
juga bisa menggunakan masdar pengganti dari fi'il amr. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh dengan menggunakan fi'il amr, yaitu contohnya khudil kitaba biquwwatin. Ambillah kitab itu. Nah, itu di sini adalah kitab Taurat. Nah, ambillah kitab itu dengan sungguh-sungguh. Nah, itu adalah kata amr. Yang kedua ada an-nahyi, yaitu menghendaki tercegahnya sesuatu dari yang lebih tinggi atau mutakalim ke tingkat yang lebih rendah atau mukhatab. Di sini saya memberi contoh la tufsidu fil ard. Jangan membuat kerusakan di muka bumi, berarti itu menghendaki tercegahnya. Tercegahnya apa? Tercegahnya kerusakan di muka bumi ini. Yang ketiga adalah istifham. Istifham adalah menghendaki pengetahuan tentang sesuatu yang sebelumnya belum diketahui. Nah, ini bisa menggunakan seperti huruf hamzah atau hal, man, ma, mata, ayana, ayun, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, saya akan memberikan contoh dengan penggunaan huruf hamzah. Contohnya, a'anta fa'alta hadza am Yusuf? Kamu atau Yusuf yang melakukan hal ini. Nah, itu termasuknya berarti ke dalam insya tolabi. Selanjutnya, nomor 4 adalah tamani. Nah, tamani ini adalah merupakan kehendak terhadap sesuatu yang dicintai tapi tidak mungkin tercapai karena mustahil atau mungkin kemungkinannya sangat jauh atau kemungkinannya sangat sedikit. Seperti contoh, alaita syababa ya'udu yauman. Andaikan masa muda itu bisa kembali lagi suatu hari nanti. Nah, misalkan saya sudah menjadi orang tua atau misalkan sudah menjadi nenek-nenek. Nah, ketika saya mengharapkan sesuatu yang saya cintai, misalkan saya pengen lagi nih jadi muda lagi. Nah, apakah itu akan bisa tercapai? Itu tidak mungkin karena seseorang yang sudah tua tidak mungkin bisa kembali menjadi muda, maka itu termasuknya ke dalam tamani dari insya tolabi. Yang terakhir dari insya tolabi adalah an-nida. Nah, an-nida ini merupakan kehendak untuk kedatangan seseorang atau untuk memanggil si mukhatab dengan memakai huruf nida sebagai pengganti dari kata misalkan ad'u atau dari kata unadi. Nah, di sini bisa menggunakan seperti huruf ya, haya, a, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan kasih contoh dengan penggunaan huruf ya. Ya Rabbi, sholli Muhammad. Nah, ya di situ itu merupakan huruf nida atau huruf untuk memanggil si mukhatab supaya mukhatab itu bisa datang seperti itu. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian kedua dari insya. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa insya itu terbagi menjadi dua, ada insya tolabi, ada insya ghairut tolabi. Nah, apa itu insya ghairut tolabi? Insya ghairut tolabi adalah ma la yastad'i matluban ghairu hasilin waqtat tolabi. Yang artinya insya yang tidak menghendaki tuntutan atau matlub yang tidak tercapai ketika terjadi tuntutan itu sendiri. Nah, insya ghairut talabi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada ta'ajub, yang menunjukkan ketakjuban atau bisa berbentuk dengan wazan ma'af'ala atau af'il bihi. Nah, di sini saya kasih contoh seperti ma'ajmala zawji, seperti itu. Ma'ajmala zauji, betapa cantiknya atau betapa tampannya suami saya. Nah, yang kedua ada al-madhu yang artinya memuji. Contoh ni'mal badil. Nah, ni'ma itu alangkah baiknya. Yang ketiga ada adamu, yaitu mencela. Bisa memakai kata bi'sa. Contoh seperti bi'sa syarab wasa'at murtafaqo, yang artinya itulah minuman yang paling buruk. Nah, yang paling buruk itu berarti mencela kan. Yang keempat adalah al-qasam. Nah, al-qasam ini berarti sumpah, di mana bisa menggunakan 3 huruf. Bisa menggunakan huruf waw, huruf ba, dan huruf ta. Nah, ketika kita menggunakan huruf waw misalnya, wallahi innal mudarrisa jamilun. Demi Allah, nah itu demi, jadi wawnya itu adalah waw qasam.
Yang terakhir adalah ar-roja atau berharap sesuatu yang memang bisa kita capai. Contoh seperti asa ayyakuna hadza nafi'an lakum. Saya berharap ini semua memberikan kemanfaatan bagi kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sebagai kesimpulan bahwa kalam itu terbagi menjadi dua, ada kalam khobari atau berita, ada kalam insya'i yang bukan berita. Nah, kalam insya'i ini sendiri terbagi menjadi dua, ada insya' talabi, ada insya' ghairut talabi, di mana dari insya' talabi memiliki cabang, ada 5 cabang, yaitu ada amr, nahyi, istifham, ada tamani, dan juga ada nida. Nah, dari ghairut talabi terdapat 5 cabang juga, yaitu ada at-ta'jub, al-madh, al-dam, dan al-qasam, dan ar-roja. Mungkin video dari saya dicukupkan sekian. Saya benar-benar mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan yang bisa diambil baiknya dan buang yang buruknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.